قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang rahmatullah SWT, bertemu kembali bersama kami di silsilah membaca buku 115 Jalan Menuju Surga yang ditulis oleh Syekh Nayyif bin Mamdu Al-Su'ud hafidhahullah ta'ala. Masih di penjelasan tentang beberapa sifat surga yang semoga dengan kita membacanya semakin termotivasi untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diangkat di sini adalah sifat bangunan surga. Sifat bangunan surga. Seperti apa bangunan istana di surga? Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, kami pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami, kabarkan kepada kami tentang surga. Bagaimana bangunannya? Maka beliau menjelaskan, labinatu dhahabin wa labinatun fiddatin wa milatuha al-miskul adfar wa hasba'uha al-lu'lu wal yaqut wa turabuha za'faran man yadkhuluha an yan'am wa la yab'as wa yakhludu wa la yamut la tabla thiyabuhu wa la yafna syababuhu. Masya Allah, ya. Bagaimana terjemahnya? Mari kita simak baik-baik terjemahannya. Kata baginda Nabi SAW ketika ditanya tentang bagaimana bangunan surga, beliau menjelaskan bangunan untuk istana di surga adalah terbuat dari batu bata yang terbuat dari emas dan perak. Ini batu batanya terbuat dari emas dan perak. Adapun lantainya itu terbuat dari minyak kasturi, yang milatuha, mungkin terjemahnya yang lebih tepat adalah bukan lantai tapi perekat, ya, yang merekatkan antara satu sama lain dari batu bata tersebut. Ini terbuat dari minyak kasturi. Adapun bebatuannya, kerikil-kerikil yang ada di istana surga adalah bebatuan dari mutiara dan permata, yakut, ya, batu mulia. Ya, ini untuk batu dan kerikilnya. Adapun debunya adalah dari za'faran. Debunya dari za'faran. Lalu barang siapa yang masuk ke dalam surga, barang siapa yang masuk ke dalam istana di surga, yan'am wa la yab'as, dia akan selalu mendapatkan kenikmatan dan tidak pernah berakhir. Tidak akan pernah berakhir. Kenikmatan demi kenikmatan yang akan dia rasakan, enggak pernah akan berakhir. Wa yakhludu wa la yamut, dia akan kekal di dalamnya, tidak menjumpai kematian. Oleh karena itu, ya, para ulama mengajak kepada kita semuanya untuk mengejar kehidupan yang hakiki, kehidupan yang tidak dihantui dengan perasaan ketakutan kepada kematian. Beda dengan kehidupan di dunia, tentunya akan ada titik, ya, di mana kita itu akan sampai kepada garis akhir di perjalanan hidup kita, yaitu yang namanya kematian. Adapun surga, maka orang yang masuk ke dalamnya dia akan kekal selama-lamanya. La tabla thiyabuhu wa la yafna syababuhu. Pakaian yang dia kenakan tidak akan usang, sebagaimana masa mudanya itu tidak akan berakhir. Jadi senantiasa usia penghuni surga itu ada dalam usia muda. Ini kenikmatan yang luar biasa. Ini juga hal-hal yang sering kita khawatirkan dalam kehidupan dunia. Bagaimana orang itu nggak mau dikatakan tua, ya, sekalipun usianya sudah bertambah. Nah, adapun seseorang yang masuk ke dalam surga, maka usianya akan terus pada usia, dalam sebuah hadis disebutkan, ya, perantaran usia 30-35 tahun. Ini usia yang lagi produktifnya, ya, usia yang mana seorang itu, ya, lagi memiliki kekuatan yang prima, ya. Ini ikhwan fillah azanallahu yakum jami'an tentang bangunan istana surga. Dalam redaksi yang lain, an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala
khalaqallahu azza wa jalla al-jannatu al-labinatu min dhahabin wa labinatu min fiddah wa milatuha al-misku wa qala laha takallimi faqalat qad aflaha al-mu'minun faqalat malaikatu tuba laka manzilul al-muluk. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Allah SWT telah menciptakan surga dari bata yang terbuat dari emas dan yang terbuat dari perak. Batu bata yang digunakan untuk membangun istana surga terbuat dari emas dan perak. Adapun yang digunakan untuk merekatkannya adalah minyak kasturi. Lalu Allah SWT berfirman kepadanya, berbicaralah. Lalu dia berkata, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Dan para malaikat pun berkata, alangkah baik keadaanmu, kamu adalah tempat tinggal para raja. Ya, ini kenikmatan yang luar biasa pula. Bagaimana istana di surga terbuat dari batu bata, emas dan perak. Sebagaimana ya Allah SWT menjelaskan kepada kita, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Artinya orang berimanlah yang punya kesempatan untuk bisa memiliki istana di surga. Maka mari ya kita perbaiki kembali keimanan kita, kemudian kita perkuat kembali keimanan kita ya agar kita bisa meraih istana di surga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan memotivasi kita semuanya untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.